Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Ya, ada seorang pria yang dekat sama Hercules, enggan disebutkan namanya, menyaksikan sendiri ya kesaktian luar biasanya sosok mantan preman Tanah Abang ini, yaitu Bapak Haji Hercules. Nah, kesaktian-kesaktiannya ini tentunya tidak bisa dilogikakan karena sifatnya adalah hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Sampai dengan Bapak Hercules ini ya menguasai Tanah Abang ya, dan sampai ceritanya, kisahnya dia pada saat di situ didengar sampai keluar Jakarta ya, dari Medan, Sulawesi, Kalimantan, bahkan daerah-daerah lain itu sudah mendengar nama dia padahal dia belum ada di sana. Nah, singkat cerita, ini nanti kita akan dengar langsung ya sosok pria yang bersama Hercules yang kan disebutkan namanya. Ini menyaksikan bagaimana sosok Hercules sebenarnya. Ini langsung diceritain sama Mbak Ilo, silakan Mbak Ilo. Ya, karena begini ya, orang ini tidak mau disebutkan namanya dan dia telah tahu ya bahwasannya kehebatan Hercules ini dan dia sendiri menyaksikan bahwasannya Hercules ini tahan terhadap kalau kita bilang benda tajam seperti itu ya. Baiklah, untuk sosok Hercules ini ya, pria tersebut ada nggak nyeritain ada ritual-ritual tertentu yang biasanya dilakukan oleh Bapak Hercules ini, Belo? Ketika masa itu menguasai Tanah Abang gitu loh, Belo. Ya, kalau orang memiliki itu ya, kalau kita memiliki kesaktian itu, biasanya sih ada ya ritual-ritual tertentu gitu. Nah, itu biasanya kadang ada yang dilakukan entah sebulan sekali, itu biasanya ada gitu, ataupun seminggu sekali, seperti itu. Oke, kalau dari penyaksian dari si pria ini gimana? Ya, dia menyaksikan bahwasanya itu tadilah kehebatan Hercules tersebut ya, bahwasanya seharian mampu kalau kita bilang melawan sampai ratusan preman gitu ya, dan kesaktiannya ya, dia tidak gentar menghadapi lawan-lawan gitu yang Iya, maksudnya kan saya mau tanya gini loh, Melo. Orang yang dekat pasti tahu nih sosok Mbah Hilo, katakan sering ngopi malam, sering ngunyah kemenyan atau sering ngunyah sesuatu gitu kan, dia tahu nih. Iya. Nah, ini biasa yang dilakukan Bapak Hercules ini dari pandangan pria itu sering ngapain hal-hal yang anehnya gitu loh. Ya, kalau kita dari pandangan dia ya mungkin melakukan seperti ritual-ritual juga gitu. Ritual-ritual. Iya, gitu ya. ritual-ritual itu ada juga dilakukan ya. Oke. Untuk memperkuat diri lah gitu, kalau kita bilang itu untuk menambah kekuatan gitu ya. Nah, itu biasanya itu ada. Oke. Baiklah, seberapa beringaskah dulu pada saat menjadi penguasa Tanah Abang sih sosok Hercules ini di mata pria itu? Ya, kalau kita bilang beringas ya cukup lalang buana ya. Dia tidak gentar menghadapi lawan-lawan ya. Berapapun yang di hadapan dia tidak pernah mundur gitu untuk menghadapinya gitu. Oke. Gitu. Jadi ini kalau dibilang ya, netizen kan bertanya-tanya, kalau misalkan nih Hercules kebal, sakti, kenapa beliau itu sempat kecelakaan yang katanya momen dimana beliau itu menyelamatkan sosok Prabowo ini katanya ya, dan sampai kehilangan tangan dan matanya, Mbak. Ya. Itu gimana ceritanya punya ilmu kebal tapi kena seperti itu? Ya, itu biasanya begini ya. Itu kalau kita bilang itu setiap orang sakti ataupun setiap orang memiliki kehebatan gitu ya. Itu biasanya ada itu hari-hari yang dimana dia tidak boleh unjuk gigi kita bilang seperti itu. Yang kalau kita bilang di hari apes gitu ya. Nah, contoh misalnya di hari ini hari apes gitu. Nah, kita jangan melakukan aktivitas, jangan melakukan pertempuran gitu ya. Nah, hentikan dulu. Nah, mungkin dia lalai atau bagaimana, lupa, sehingga itulah yang mungkin
bisa terjadi terhadap Hercules. Kalau Oh, kita bilang hari iya. apes tersebut. Mungkin pada saat itu beliau menyadari ini hari-hari yang nggak bagus bagi aku. Iya, Tapi karena untuk memperjuangkan, untuk berjuang atas nama Pak Prabowo, dia nekat gitu ya, Mbak ya. iya, Sehingga terjadilah hal-hal seperti itu ya. Istilahnya udah tahu dia tapi tetap aja digasnya gitu ya iya, kan. Oke. Jadi kalau perjuangan dalam membantu Pak Prabowo ini kan yang menjadi apa Mbak, kisah yang tidak akan terlupakan, bahkan sampai dengan detik ini kan beliau membangun GRIP yang dimana ada sosok Prabowo sebagai pembinanya gitu. Nah, menurut Mbak Hilo sendiri gitu ya, apakah ini akan terus GRIP ini akan didampingi, akan terus diikutin oleh sosok Prabowo, atau kemudian saat kan biasanya ada tuh ketua pembinanya hengkang gitu kan. iya. Termasuk ada isu loh Mbak Hilo kemarin tuh Prabowo hengkang dari GRIP gitu. Ya, ini kan kadang gembor-gembor masyarakat saja ya, Mm-mm. yang mungkin ingin memecah belah antara Prabowo Mm-mm. dan Hercules gitu ya. Ya. Ya, mereka ini kalau kita bilang bagaikan lepat sama daun gitu ya. Mak. Mereka ini tidak akan mudah dipisahkan seperti itu. Mm-mm. Nah, selalu di mana ada grip di situ saya lihat ada Prabowo gitu. Oke. Ah, Nggak mungkin akan terpisahkan, iya, nggak mungkin akan berjarak karena memang punya sejarah yang panjang. Berarti kalau menurut Mbak Ilo, pendirian GRIP ini sangat besar sekali jasa Bapak Prabowo. iya. Seperti Kalau itu kita ya. bilang seperti berutang budi lah, kalau Bintang kita Budi. bilang seperti itu. Oke. Nah, jadi jasa-jasa Hercules ini ya mungkin ya dikenang oleh Prabowo dan itu yang tidak mungkin bisa dilupakan begitu saja. Oke. Nah, Mbak Ilo, ini kan kayak kayak pemuda, kayak ada Golkar ya, yang punya pemuda Pancasila itu kan katanya isu seperti itu ya. Apakah Gerindra juga mempunyai seperti itu juga gitu, barisan ormas yang sebetulnya adalah grip gitu. ya mungkin di balik ini kita tidak tahu ya, Heeh, mungkin bisa jadi dan bisa bisa jadi ya. bukan gitu ya. Hmm, Ya mudah-mudahan walaupun iya dan tidak ya hmm, tujuannya intinya untuk berbuat baik ya itu hmm. tidak ada masalah gitu. Sah-sah Nah, saja, sah-sah apalagi saja. grip ini kan apa ya, organisasi masyarakat yang sudah legal, Iya, yang sudah disahkan sama negara juga gitu loh Mbak. Jadi iya, kehadirannya itu sudah tidak dipertanyakan lagi gitu loh, bukan benar. yang di ada tapi nggak punya legalitas gitu. Makanya kalau Kalimantan ini harus melihat itu juga gitu, punya misi dan visi yang jelas gitu. Nah, ini Mbak Ilo ada nggak pandangan ke depan untuk GRIP ya? Mungkin punya banyak rintangan, halauan gitu ke depannya. Ya, Atau akan ada sosok pengganti Hercules gitu. ya kalau pengganti itu Mm-mm. biasanya sih ya setelah ini ya tetap pengganti biasanya ya ada lah gitu orang-orang dekat juga gitu ya penerusnya. Itu Mm-mm. sudah biasanya sudah ada gitu dan tidak mungkin grip ini tidak ada Hercules dan grip ini tidak Mm. berkembang lagi itu tidak mungkin. Itu Iya, tetap berkembang seperti itu. kayak IPK ya Mbak Ilo Ya, ya. contohnya di Sumatera Utara ya IPK itu yaitu dipegang oleh Bapak Ulu Panggabean. Namun setelah Bapak Ulu Panggabean telah tiada, telah wafat, Mm. kita bilangnya, nah IPK ini masih tetap berjalan seperti itu. Masih eksis gitu ya Mbak. Iya, itu. Oke, jadi inilah yang diharapkan kepada GRIP juga. Ya ini ngomong jauh-jauh hari ya. Kalau kemudian Bapak Hercules nggak ada, ya entah dia pensiun ataupun apapun gitu ya. GRIP harus tetap solid, harus tetap ada, walaupun bukan sosok Hercules lah yang memimpin gitu. Karena memang GRIP ini dikenal dengan sosok Hercules ya loh Mbak Elo. Iya, Ini nggak bisa dipisahkan ini Mbak Elo. Makanya nanti takutnya kalau nggak ada Hercules, makanya ini jangan seperti sendal yang kehilangan bagian kanannya gitu loh. Jadi pincang gitu. Makanya saya rasa Bapak Hercules saat ini lagi membangun grip ini supaya solid, tetap kuat, walaupun nanti beliau udah nggak ada gitu, nggak memimpin lagi gitu loh Mbak. ya, walaupun tidak memimpin lagi ya,
ya mungkin asuhan-asuhan dari Bapak Hercules ini mereka ya memahami bagaimana menjalani visi dan misi Grip Jaya tersebut. Ya walaupun tidak ada pimpinan, seandainya ya tidak ada pimpinan, mereka bisa berjalan mulus. Nah itu yang kita rasakan gitu, yang kita pandang ke depannya. Oke, sampai sini dulu ya terkait dengan Grip. Ya, mudah-mudahan jaya seperti semboyannya, Grip Jaya Jaya Jaya. Sampai sini dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.